Jamaah, kita sampai di halaman 130 sekarang ya, tentang hifdzullahi lahu fi sabahu. Halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Hifdzullahi lahu fi sabahu. Penjagaan Allah, pemeliharaan Allah lahu kepada Rasulullah fi sabahu, sejak masih kecil. Ya, Nabi selalu dijaga, dipelihara oleh Allah. Wa kadzalika tawallallahu hifdzahu fi sabahu. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sejak masih kecilnya. Hatta annahu indama arada ayyufarrija an nafsihi. Sampai-sampai ya, ketika baginda Rasul ingin ini farraja adalah melihat. Jadi kata-kata melihat itu banyak, ada ro'a, yara, ya, nazara yanzuru, syahada yushahidu, ini juga farraja. Ketika beliau ingin katakanlah menghibur dirinya, ya. Jadi ceritanya ada hajatan pernikahan lah pada saat itu. Nabi pengen banget melihat. Nabi lagi mengembala kambing. Nabi bilang sama temannya, tolong dong gantian kamu jagain nih gembala saya pengen banget. Saya pengen banget nonton, melihat acara ini. Jadi disinilah Allah jaga kebersihan hati Nabi. Nabi dibuat tidur di tengah jalan kecapean. Jadi wa kadzalika tawallallahu hifdzahu fis sabah. Demikian juga ya, Allah menjaga Nabi sejak masa kecilnya, sampai-sampai ketika Nabi ingin ya menghibur dirinya. Wa qala lil ghulam alladhi yar'a mahu. Beliau berkata kepada seorang anak, ya, ghulam yang mengembala bersamanya, ukhrus li ghanami. Itu khatnya ini yang mimnya enggak kelihatan ya. Ghanami itu. Ukhrus artinya jagalah untukku, ghanami ternakku. Ya, tolong jaga ya ternakku. Li'adhhaba ila hadzal urs liushahidahu, agar saya pergi untuk ya acara pesta itu, liushahidahu untuk saya melihatnya, nontonnya. Fadhahaba ilal urs, kemudian Nabi berangkatlah menuju acara, kalau di kampung namanya apa sih, kriaan ya. Ya, acara pernikahan apa? Rame-rame itu. Di daerah Tambun disebutkan kriaan gitu. Hajatan lah, hajatan, pesta, acara pernikahan gitu. Wa indama ya jalasa, jadi Nabi berjalan, Nabi capek itu. Akhirnya Nabi duduklah. Diriwayatkan duduk di sebuah pohon itu. Itu nama Nabi Allah kasih tidur. Walam yastayqad hatta la sa'athu hararatus syamsi. Nabi tertidur, Nabi kagak bangun sampai Nabi kena terik sinar matahari fil yaumil tali, pada hari berikutnya. Bayangin. Jadi saya misalnya, wah ada di Jatinegara ada itu tuh. Ada acara pernikahan, pesta, ada hiburannya kan, ada nyanyi dangdut macam-macam. Saya pengen ke sana. Belum sampai Jatinegara, sampai Cipinang saya capek duduk di
bangku bawah pohon, ketiduran, Allah kasih tidur sama itu. Sampai besok berikutnya. Itu bangun gara-gara anak kena sinar matahari terbangun. Ini salah satu juga bentuk pemeliharaan Allah kepada Nabi. Agar apa? Agar mata Nabi enggak lihat maksiat. Ya. Fa'ada. Akhirnya Nabi balik lagi tuh. Lah, dia tidur sampai seharian. Faqala lahu, kemudian anak yang tadi mengembala bertanya kepadanya, "Ra'aital ursa? Apakah Anda sudah menonton, melihat pesta itu?" Faqassa lahu ma hadatsa. Kemudian Rasulullah yang masih kecil tuh ya, menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Saya enggak jadi nonton, tengah jalan capek tidur. Duduknya ketiduran. Wa ba'da iddati ayyam. Nah, setelah beberapa hari uqima ursu akharu. Nah, ada lagi pesta seperti itu. Ya. Nabi tetap ada pengen banget. Fadzahaba ilaihi, Nabi pengen lagi. Nabi pergi ke acara tersebut. Fahadatsa lahu ma hadatsa fi ma sabaq. Kemudian terjadilah kepada Nabi sebagaimana yang terjadi setelah sebagaimana yang lalu. Sama, Nabi juga ditidurkan oleh Allah. Falam yadhhab ila urs ba'da dzalika abada. Ya, ba'da dzalika, setelah itu selama-lamanya Nabi kagak pernah lagi ya pergi ke tempat acara-acara pesta seperti itu. Faqad harasahullahu minal lahwil bari'. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi dari dari hiburan yang sebetulnya yang sebetulnya acara seperti itu boleh. Ya bapak-bapak ada tanda orang pernikahan nyambut dangdutan apa ya, kita nonton deh boleh. Ya, dia mengundang golek-golekan nontonnya boleh. Tapi bukan hal sesuatu yang diharamkan banget. Tapi memang ini khusus Allah jaga Nabi itu. Ya. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam qad umira bihi. Karena Nabi pernah juga memerintahkan ya untuk menghadiri acara-acara ya pernikahan. Wa qala, kata Nabi, "U'linu hadan nikaha." Umumkanlah pernikahan ini. Waj'aluhu, adakanlah ya pesta perayaannya fil masajid, di masjid-masjid. Kalau nikahnya di masjid ya. Saya kebetulan salah satu orang yang nikahnya di masjid. Dan kami dulu di Mesir, kami nikah di Masjid As-Sahabah. Karena nggak ada orang tua, pakai wali hakim. Ini penting wali hakim. Ada kasus pernikahan ini anak perempuan, bapaknya kagak ada. Saudara dari dia laki-laki kagak ada. Kan kagak boleh paman dari istri jadi wali. Harus paham nih masyarakat nih ya. Jadi yang wali siapa? Wali hakim, wali sultan. Itu lebih aman. Wadribu alaihi ad-dufufu. Tabuhkanlah, pukulkanlah alaihi atas acara itu ya bidufuf dengan rebana. Nah, ini juga salah satu hukum boleh kita menggunakan rebana ya. Jadi kagak terlalu kaku-kaku banget Islam, dikit haram, bid'ah kagak boleh. Nabi ketika lagi bekerja bersama sahabat Nabi itu bernyanyi, bernasyid. Tapi nasyidnya nasyid mengandung mana-mana ruhaniyat itu. Ada orang-orang yang terlalu kaku. Sama musik udah haram total aja. Ya. Jadi hidupnya kayaknya susah banget, Pak. Karena semua kan suka musik ya. Kenapa musik? Jadi kagak dilihat dulu isinya itu. Kalau nyanyiannya mengandung mana-mana yang jelek-jelek, ya pasti itu. Tapi kalau mengandung mana-mana yang mengantar kepada Allah, para ulama itu Pak, para ahli sufi katakan itu bernasyid. Dengan itu nasyid
Maka ada ilmu arud wal qawafi, ilmu adab. Saya ngajar itu. Ya. Bapak-bapak itu baca qasidah-qasidah, kan bernasyid namanya. Nyanyi. Yang isinya sanjungan sama Nabi, sama Allah, boleh. Ya. Lagu-lagu Oma Irama, kan kalau dilihat-lihat isinya mana bagus-bagus itu kan. Taib. Lakinnahu hafidhahullahu hatta min hadhil asya'a. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap tuh menjaga Nabi, ya, bahkan dari hal seperti ini katanya. Fa huwallazi hafizahu hatta minal lahwi. Allah tetap menjaga Nabi sampai dalam Nabi lagi bercanda lahu. Kan kalau kita bercanda nih, misalnya lagi ngobrol, kata-katanya lepas kan, ada kata-kata yang kurang baik, kurang tertata. Itu saya merasakan betul ya dalam dunia tarbiyah itu. Ini mulut sekali aja dibiasakan bercanda yang ngomongnya kotor-kotor, terusan tuh. Coba zaman. Sekali aja ngomong dusta, itu terus. Gitu. Maka ketika kita pengen ngomong katanya setiap Anda ingin mengucapkan sesuatu, ya, kalau kata-katanya itu ada kebatilan, gantilah dengan yang baik-baik, dengan tasbih. Jadi di sini nih ada muraqabah, musyahadah. Itulah pentingnya muraqabah, musyahadah. Kita pengen ngomong yang lain-lain yang gak bagus, malu, Allah dengar. Ini bapak-bapak yang saya ingin hadirkan agar setiap kita punya rasa musyahadah, muraqabah kepada Allah. Merasa dilihat Allah, ada merasa takut. Akhirnya kita terjaga, lisan terjaga, mata terjaga, kaki itu anggota tubuh terjaga ke tempat-tempat yang jelek, malu Allah lihat itu. Sampai nanti mulai terjaga ini nih, apa yang ada di hati kita, jangan sampai di hati kita tuh ada gedeg aja, benci aja, dengki aja. Kita kumpul bareng-bareng ahli masjid, tapi di hatinya ahli maksiat, wa iyadzubillah. Atau ma khatara fi bali, pikirannya kotor aja, jahat aja. Jangan sampai itu. Ya, itu munafik itu orang seperti itu. Saya ingin di majlis-majlis saya selalu dakwahnya dakwah tasawuf saya. Mari kita sama-sama kita bersihkan diri kita daripada amradul qulub. Ya, di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat, apalagi ahli masjid. Jangan sampai ada hasad, iri, dengki. Nanti dibahas di sini bagaimana berupaya kita menjaga kebersihan diri, ya. Jadi membersihkan hati itu merupakan sunnah nabawiyah. Bukan hanya masuk masjid, tahiyatul masjid, bukan itu. Ya, membersihkan hati. Kata Nabi, jika engkau mampu setiap pagi sore bersihkan hatimu dari hasad wal ghil, kedengkian. Fa innahu min sunnati. Ya, ada orang betul-betul menjaga sunnah Nabi, tapi dia enggak menjaga kebersihan hati. Padahal amal soleh, sholat, puasa, haji, zakat, zikir, baca Quran, itu apa? Melahirkan, membersihkan, tazkiyah. Ini kita ngaji nih, ini seperti tazkiyah. Allah lagi turunkan rahmat nih. Ini banyak malaikat. Diampunin Allah, dikasih rahmat. Agar hatinya bersih. Keluar dari majlis itu kita membuat nur ilahiyah. Ya. Baik. Wa minal la'ab tuh. Allah jaga juga Nabi dari permainan-permainan. Wa minas sujud li sanamin. Allah jaga juga Nabi daripada sujud kepada berhala. Jadi sejak kecil Nabi belum pernah sujud kepada berhala. Padahal keluarganya, paman-pamannya berhala, tapi Nabi terjaga. Ponakannya, sepupunya, semua
Hebat banget ya. Kita merasakan kan satu kakek hidup satu kampung yang ikut semua pada. Wa min syurbil khamr, juga terjaga daripada minum khamr. Hatta an a'mamahu ghadabu minhu, ya, sampai-sampai paman-paman Nabi itu pada sebel sama Nabi. Pada marah sama Nabi. Ini bocah lain banget, sendirian belagu banget. Ya. Diajak ibadah susah banget gitu. Li'annahu la yadhhabu ma'hum ila asnamihim fi a'yadihim. Karena Nabi tidak pergi bersama mereka ke berhala-berhala mereka pada hari-hari raya mereka. Ya. Jadi Pak, nanti kita lihat ada anak-anak kita, generasi kita yang sebetulnya sedang memegang itu tali imaniyah. Itu jangan dicemoohkan, jangan sudah dijaga. Oh, itu ada anak lagi pesantren, kita jaga tuh. Mudah-mudahan dia nanti satu jadi pada ya penolong kampung kita. Kalau ada orang alim satu kampung itu berkah, rahmat terjaga, marah Allah terhindar. Farsalu ilaihi ammatihi. Ini saking gedeknya marahnya para paman-paman akhirnya ngutus kepada Nabi siapa? Ammati, bibi-bibinya, liyasduna alaihi, untuk mendesak Nabi. Bilangnya ibaratnya, Muhammad ikut sama paman-paman lu, di rumah aja, gitu ya. Liyasdudna, saddada liyasdudna alaihi, untuk mendesak Nabi ayyadhhaba ma'a'mami, untuk pergi bersama paman-pamannya. Famazilna, ya. Dan mereka terus tuh para bibi-bibi tadi bihi mendesak Nabi hatta argamanahu. Hatta itu ada mim tuh, mimnya begitu ya. Ain ra ghain mim. Argamanahu ala dhihab, sampai terus mendorong Nabi untuk pergi. Wal hudara mahum, dan hadir bersama paman-pamannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Nabi akhir karena didesak terus, pamannya ngajak, bibi-bibi juga semua. Akhirnya beliau ikut juga tuh. Falamma dhahaba ila sanam, ketika Nabi pergi ke berhala-berhala, Nabi Allah kasih melihat malaikat Jibril. Ra'a sayyidana Jibrila, jadi badal mutabik. Wa qala lahu, Nabi melihat Sayyidina Jibril, dan Jibril berkata sama Nabi, "Ma jaa bika ila huna." Kalau kata, kenapa kamu datang ke sini? Idhab, pergi. Oh, ya. Faghashiya alaihi inda ru'yati Sayyidina Jibril. Nabi kemudian ghashiya alaihi, Nabi pingsan. Pingsan tuh. Ya. Ketika melihat Sayyidina Jibril. Wa indama afaqa, ketika Nabi mulai sadar, qalu lahu, orang-orang pada bertanya sama Nabi, "Madza hadas?" Apa yang terjadi pada dirimu? Kok bisa pingsan begitu? Qala ra'aitu syakhsan yaqulu li, aku melihat seseorang berkata kepadaku, la tasjud warja, jangan kau sujud kepada berhala-berhala, cepat kembali. Itu nasihat Jibril kepada Rasulullah. Itu apa? Bagian daripada Allah jaga Nabi itu, dan sampai melakukan hal-hal yang Allah enggak suka. Wa min yaumiha, katanya, dan dari hari itu lam yarja' ila sanamin min hadil ansar, Nabi enggak pernah lagi kembali ke berhala-berhala, ya. Wa min huna faqad kanatil malaikatu tatawallahu. Dari sini juga para malaikat ikut menjaga Nabi, wa tar'ahu, memelihara Nabi, wa tahrusuhu, menjaga Nabi, biriayatillah, dengan penjagaan Allah. Al-id'anu al-haqa'iq lahu qabla nubuwah. Dia ditunjukkan sini. Idhan itu apa? Tunduknya, ya, tunduknya al-haqa'iq, hakikat-hakikat lahu kepada Nabi qabla nubuwah. Jadi jemaah sekalian,
sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, itu Nabi juga Allah pernah perlihatkan luar biasa itu, punya kelebihan-kelebihan yang membuat orang juga, wah ini orang anak nggak sembarangan nih, lahu sya'nun, nanti akan jadi orang hebat, orang besar, ya. Wa kainatil asya'u musakharatun lahu qabla nubuwah, ya, katanya al asya', segala sesuatu itu musakharatun, tunduk kepada Nabi qabla nubuwah, sebelum kenabian. Wa huwa fi umri al khamsa asyarata sanatan. Contohnya Nabi di umur 15 tahun, kana musafiran ma'ahadi a'mamihi. Nabi pergi bersama salah seorang paman-pamannya. Huwa Zubair bin Abdul Muttalib, yaitu Zubair bin Abdul Muttalib. Nah, di sini kita kenal lagi ya nama paman Nabi. Yang kita kenal biasanya apa? Abu Jahal, Abu Lahab, apa lagi? Sayyidah Hamzah, bapaknya Imam Ali, Abdul Muttalib, dan Zubair bin Abdul Muttalib. 12 maksudnya. Wa nazalu fi makani fihi jamalu haij. Kemudian mereka singgah dah di salah satu tempat. Di tempat itu ada onta liar, lagi ngamuk. Ya. Bayangin bagaimana tuh onta atau sapi lagi ngamuk, wah nyeruduk apa aja lari. Wala yastati'u ahadun ayyakifa amamahu. Tidak ada seseorang pun yang mampu menahannya, menghadapinya, ya, memberhentikannya. Amamahu, di depannya. Fattarabu wa khafu. Itu membuat masyarakat ada ittarab, menjadi gelisah. Wa khafu, dan takut semuanya. Walakin indama ra'a al-jamalu sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ilaihi. Ini salah satu kemuliaan Nabi. Ketika onta yang ngamuk tadi melihat Nabi, dhahaba ilaihi, dia malah nyamperin Nabi. Wasajada amamahu, dan sujud di depan Nabi. Subhanallah. Ya. Dan Nabi masih umur 15 tahun, udah punya kelebihan. Faraqibahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tunggangin, Nabi naikin tuh onta yang liar tadi. Hatta takhattu hadhil mantiqata wa hadha al makan. Sampai ya mereka takhattu, melewati apa? Kawasan ini dan tempat ini. Jadi Pak, kan tadi kan ada onta ngamuk tuh, orang-orang yang mau lewat jadi takut, gelisah. Akhirnya Nabi naik, Nabi pergi tempat yang jauh, akhirnya mereka aman datang. Wa nazala mimman alaihi. Kemudian turunlah ya Nabi dari onta tadi. Wa akmilu safarahum. Orang yang tadi melanjutkan perjalanan mereka. Wa inda ruju'ihim min hadzal safar, ya. Dan ketika kembalinya mereka dari perjalanan ini, kana yujadu wadi munkhafid. Nah, ini kisah yang kedua, Pak. Tadi masyarakat mendapati ada onta liar, yang kedua, ketika mereka sudah aman berjalan, pas pulang mereka menemukan ada lembah yang rendah tepinya, yaitu penuh dengan air daripada asar hujan. Wa kan nazala saylun famtala bil ma. Ya. Jadi wadi munkhafid, lembah yang rendah itu dipenuhi oleh air, ya, air daripada air hujan. Faqalu, mereka kemudian berkata, "Madza naf'alu?" Apa yang kita lakukan nih? Ketika mau lewat enggak bisa, ada air tergenang. Qala lahum, ya, Nabi berkata kepada mereka, siru khalfi, ayo semuanya jalanlah di belakang saya, gitu, ikutin. Famajjadallahu subhanahu wa ta'alahul ma'a. Ini kemudian Allah majjada, adalah memadatkan. Jadi itu air ketika Nabi lewatin seperti padat itu. Ya, artinya ini Allah tundukkan itu ma'a, air, ya, lahu bagi Nabi, pamasya alaihi,
Jadi Nabi jalan di atas air. Wasaru jami'an, dan semua juga jalan ngikutin. Ya, bisa nyebrang itu kayak kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Musa kan dengan Allah mukjizat kok tongkat diketokin jadi jalanan. Nabi juga pernah begitu. Ya, jalan. Wasaru jami'an khalfahu, akhirnya semua orang jalan di belakang Nabi sallallahu wasallam alaihi. Ya, jamaah sekalian, ini makanya nanti kita dapetin di sini ada sahabat namanya Jundab. Itu mau pergi menyeberangi Jazirah Arabia mau ke Mesir masalah. Itu Nabi kasih amalan, itu jalan di atas pelapa pohon. Jadi ilmu ibaratnya berjalan di atas air, memang ada ilmu jadi Nabi ada. Bagaimana para wali-wali Allah dulu perang itu, sahabat nyeberangi ya, menaklukkan ke jazirah-jazirah. Itu ya memang ada ilmunya. Ya. Tapi gini ya, saya mau membatasi, ada orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat, hakikat, belum apa-apa pengen dapat amalan, pengennya bisa terbang, bisa jalan di atas air, dibajok agak mempan. Itu salah itu. Maka disebutkan dalam ini kaidahnya, jangan Anda tertipu kepada seseorang walaupun dia bisa berjalan di atas air, bisa terbang, karena burung juga bisa terbang, ikan bisa di air. Tapi lihat bagaimana keseharian dia kepada syariat dan kepada Allah. Ya. Baik. Ya, selamat tuh ya. Falamma dhahabu, kelewatan ya. Wa hadza qabla nubuwah. Nah, ini terjadi sebelum kenabian. Falamma dhahabu ila Makkah, ketika mereka sampai ke Mekah, pergi ke Mekah, qassu hadhil qissah. Itu masyarakat cerita semuanya. Oh, tadi saya lagi ke sana ketemu Nabi itu, ya ketemu Muhammad ya. Diceritain dan begitu tuh dua kisah tadi. Inna hadzal ghulam, katanya, qalu, mereka berkata, sesungguhnya anak kecil ini sayakunu lahu sya'nun, kelak dia akan memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya, sekarang pindah ke pembersihan hati Nabi ini. Taharatu qalbihi, pensucian hati Nabi. Wa dalilu inayatillahi bihi. Nah, ini juga salah satu dalil bukti pemeliharaan Allah kepada Rasulullah. Annahu, katanya, tajarra lahu kullu fatratin amaliyatin ghasilul qalbi. Ya, sesungguhnya terjadi kepada Nabi setiap fatrah, setiap apa? Fatrah itu waktu yang enggak tertentu itu. Jamaah sekalian, jadi ada istilah masa fatrah. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, ya, langit. Ini udah dikirim, berarti tanda-tanda berhenti ngaji nih. Ya, siap. Tanda. Ya, jadi sesungguhnya terjadi kepada Nabi ada satu masa ya, waktu yang amaliyah, proses pencucian hati Nabi. Faqad ghasila qalbuhu arba'a marrat. Ya, Nabi pernah dicuci hatinya 4 kali. Bejama jangan ngikutin seperti ini nih, bisa mati beda. Ya, kita beda sama Nabi cara pencuciannya. Marrah wa umruhu arba'a sanawat. Satu kali Nabi hatinya dicuci umurnya masih 4 tahun. Wa huwa inda sayyidati Halimah. Nah, ketika beliau masih berada di asuhan Sayyidah Halimah. Nazalat lajnatun minal malaikah, ya, sekelompok malaikat itu turun dari langit.
Wa arqaduhu, lalu meniduri Nabi, membaringkan Nabi. Fasyaqqau lahu sadrahu, belah hati Nabi. Min ghairi masratin, tanpa pisau. Jadi pakai tangan aja, belah langsung. Ya, wa akhraju qalbahu, lalu para malaikat mengeluarkan hatinya Nabi itu. Wa ghassaluhu bima'i zamzamin, dicuci hatinya sama air Zam-Zam. Fa akhadhu minhu qit'ahu sauda, kemudian para malaikat mengambil dari hati itu apa? Sepotong hati yang berwarna hitam. Jamaah sekalian, tadi gambar begini. Hati itu kayak cermin. Sekali kita dosa, titik hitam, tek gitu. Dosa lagi, tek terus. Ini lama-lama kotor hatinya. Kalau sudah berkarat, susah mendapatkan nasihat dan hidayah Allah. Nanti digambarkan Nabi hatinya dicuci, ada bagian titik hitam dikeluarin sama malaikat tuh. Ya, waqalu, dan malaikat berkata, hada hadus syaitan. Nah, titik hitam ini adalah apa nih? Katakanlah bagian setan, bisa menggoda di sini, maka dihilangkan, dibersihkan. Wa alqauha ba'idan, lalu para malaikat membuang itu, ya, hati yang hitam tadi jauh-jauh. Tsumma arji'uhu marratan ukhra, kemudian para malaikat mengembalikan lagi hati Nabi ke semula, ditata lagi. Bayangin seperti dokter lagi apa? Operasi. Ini kan Pak Ketua dulu berapa operasi itu kan? Bayangin bagaimana ditata lagi sampai rapi itu. Wa marru bi aidihim ala sadrihi, ya. Lalu para malaikat ngusapin, diusap setelah rapi, dadanya diusap lagi. Fa'ada kama kana, kembali lagi kondisi Nabi seperti semula. Jamaah sekalian, jadi kenapa ini dicopot? Kalau kita kan ini masih ada nih. Ini kita Pak, lalai dikit aja langsung masuk setan, ganggu. Dalam hadis disebutkan, inna syaitana wada'a khatmahu ay anfahu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan narok apa? Telinganya, mulutnya itu di hati manusia. Katanya, wa idza dzakara, ketika kita ingat sama Allah, dia apa? Khanasa. Ini An-Nas ini. Itu setan itu mundur, dia sembunyi. Wa idza ghafala an dzikrillahil azim, ketika kita lupa aja, langsung dia tuh alqama alaihi, langsung setan menguasai hati kita. Nah, makanya kita kagak boleh lalai lupa sama Allah. Dalam dunia tarekat, likulli napas, setiap napas, ya, setiap langkah berjalan selalu ingat Allah. Nah, jamaah saya pesan yang lagi punya warung, yang lagi dagang, ya, sambil tunggu dagangannya berselawat, beristighfar. Perjalanan nih dari sini ke pasar berzikir begitu. Saya alhamdulillah 6 tahun saya dulu ingat banget, enggak lepas dari baca selalu selawat tuh. Enggak 100 kali setiap pagi jalan, enggak kosong itu. Itu yang saya rasa ada nikmat, ada asarnya tuh, sebarkan selawat. Jadi nggak boleh kita jalan nih dari rumah ke pasar ngaco aja ngomong, kamu bangun enggak? Hatinya likulin napas, setiap napas tertarik, setiap langkah berjalan selalu berzikir aja. Begitu. Ya, yang terakhir. Sebetulnya ada 4 kali pencucian hati, tapi takut kelamaan. Saya ingat selalu pesan Pak Ketua Abu Yohan, Bapak Syariat, jangan lama-lama, takut jamaah banyak hajatnya ya. Kesempatan yang kedua, Nabi juga hatinya dibersihkan. Wa umruhu 10 sanawat, umurnya 10 tahun.
Jadi wa kana masyian, ketika Nabi lagi berjalan, fa akhadhuhu, itu sama malaikat langsung dipegang Nabi, ditangkap. Wa arqaduhu, Nabi ditidurkan, dibaringkan. Wa syaqqau sadrahu, Nabi dibelah dadanya. Wa qalu, dan malaikat mengatakan, akhriju min qalbihi al-ghilla wal hikda, keluarkanlah dari hati Nabi itu tuh ada dengki, ghil. Wa nazana ma min qalbihi ghil, katanya ya, kami cabut. Kita Pak, kalau di hati kita masih ada ghil, dengki, itu kagak enak duduk bareng. Enak gak Pak? Saya yang sedih tuh ya, halal bihalal ngumpul. Di hatinya setiap saudara-saudara tuh bedugidi semua. Itu sedih itu. Ngumpul doang bareng, bajunya baru-baru semua lagi. Makanan banyak. Tapi habis itu pada ghibah, pada dengki, saya nulis status tuh. Lebaran itu hatinya bersih. Saling memahami, saling peduli, saling menghormati. Kalau nggak ada yang hadir hal bihalal, jangan nusuk. Emang dia mah keluarga itu sombong banget. Jangan. Oh dia teman kita udah sukses berlagu, jangan. Masing-masing punya hajatnya. Ke depan husnuzon, prasangka yang baik. Ya, saya membina masyarakat itu yang bersih daripada amradul qulub. Ya. Kemudian wa adkhilu fi qalbihi asy-syafaqata. Nah, tadi yang dengki, kebencian dibuang. Masukkanlah katanya di dalam hati Nabi apa? Syafaqah, rasa kasih sayang, Syafiq. Ini ada kebetulan ada putranya Pak Syafiq nih, Ahmad Syafiq. Apa namanya? Syarif. Ya Mas kalian kenal enggak? Ini berarti sama saya masih apa tuh? Ponakan ya. Ini anaknya almarhum Pak Syafiq, cucunya Ki Haji Abdul Rasyid. Doain biar istiqomah ngaji terus. Kalau tempatnya jauh di Bogor. Ini orang tuanya di sini. Ini syafaqah artinya kasih sayang. Kata masukin tuh rasa kasih sayang di hatinya Nabi. Warafah, rasa kelembutan. Bukan Nabi itu lembut banget orangnya. Nabi lagi pakai sorban, pakai baju. Ada jamaah bilang, cakep banget sorbannya. Langsung dicopot dikasih ya mana. Bayang mata nih. Warahmah, ada kasih sayang. Makanya apa? Nabi diutus sebagai rahmatan lil. Nah ini jamaah apalagi Pak RT harus jadi rahmatan buat kampungnya. Ya, kepala desa, lurah harus jadi rahmat. Artinya apa? Kebijakannya baik, semua baik. Kalau perlu, kalau rezekinya banyak, setiap pagi-pagi kirimin 1 liter beras ngaji. Apa? Mampu nggak Pak? Kalau nggak mampu pakai uang dana masjid, dikelola. Atau apa kemaslahatan jamaahnya. Jadi apa Pak? Ngajinya rajin, ekonominya juga terpenuhi. Di Mesir gitu Pak, kami kalau ngaji itu pulang ngaji itu dibagiin sembako sama guru. Luar biasa. Bisa nggak tuh? Mulai bulan depan yang ikut ngaji dapat apa dari masjid ini? Ini baru dapat ini doang nih makanan. Tapi ini udah bagus juga dapat ini ya. Kalau bisa dapat lagi yang lainnya. Apa ada orang kaya di sini yang nyumbang? Besok setiap yang hadir kasih uangnya 20.000 bisa nggak? Itu dimulai begitu ya. Mudah-mudahan ini kedengaran suaranya ada orang kaya di sini. Besok yang hadir pokoknya saya nyiapin uang. Ya, 50.000 bagi yang hadir. Itu luar biasa berkah. Taib. Faqala, kemudian kata Nabi, fakumtu min bainihim. Aku kemudian bangkit dari antara mereka. Tadi setelah dibersihin hatinya. Wabi syafaqatun wa rahmatun. Kemudian di dalam diriku tuh ada rasa kasih sayang yang begitu luar biasanya. Warahmah, ada rasa kasih sayang. La tusafu, yang tidak bisa digambarkan, dilukiskan. Ala jami khalqillah,
atau seluruh makhluk-makhluknya Allah. Ya, yang terakhir Pak, karena bicara tentang apa? Hatinya dibersihkan. Nabi bilang sama Anas bin Malik yang tinggal hampir 10 tahun di rumah Nabi, belum pernah terdengar Nabi keluar kata-kata yang kasar. Apa kata Nabi? Ya bunayya, wahai putraku, in istata'ta, jika engkau mampu, fi kulli yaumin, di setiap hari, ya, ngapain? Walaysa fi qalbika ghil haqat li ahadin, di hatimu upayakan kagak ada rasa iri, dengki, benci, dendam kepada orang lain. Faf'al, maka lakukanlah. Ya jamaah, sekarang kita merenung dulu ya. Coba di hatinya ada enggak kita nih yang ada yang masa gedek aja sama sembarang enggak? Sebelum keluar masjid ini masih buang. Ya, bersihkan. Itu hal bihalal. Sebelum kita bersalam-salaman, di hatinya sudah maafin dulu. Itu di hatinya, dari hati yang paling dalam. Ya Allah, saya maafin semua yang ada di masjid ini gitu. Jadi pas salaman tuh enak itu. Dapatlah hadis, tidaklah tangan yang bersentuhan dua orang muslim, ya, bersentuhan bersalaman kecuali berguguran semua dosa-dosanya. Ini salaman simbol doang, hatinya gedek. Awas, abis ini lo gua matiin. Ya, kemarin saya hal bihala di Cirebon, nanti sudah di Cilamaya. Saya selalu jauh-jauh sedih, ngumpul doang, tapi pada hatinya pecah. Kondisi yang ketiga, wallahu alam bishawab. Ya, udah ngajinya pas 41 menit ya, 2 menit. Cukup ya? Jam sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan. Ketua Ubudiyah, orang tuanya sakit, diantam, minta tolong bacakan surat Al-Fatihah. Iya. Untuk Haji Sayan yang meninggal itu. Haji Sayan. Sayang. Iya. Biar Taubihnya nggak tahu dah. Oke. Pulangannya, nah itu aja. Yang sekalian, ada salah seorang jamaah kita, orang tua ada pengurus juga, Haji Sayang, yang biasa mandiin jenazah ya. Orang tua kita, orang sehat, kita baca surat Al-Fatihah. Dari kita juga di sini ya, yang kurang sehat diangkat penyakitnya, disembuhkan, khususnya penyakit zahir dan batin. Bisa penyakit batin ya, diangkat oleh Allah agar kita hatinya salim, bersih ya, sampai berjumpa dengan Allah hatinya bersih, sehat walafiat, zahir dan batin, jawarinya sehat, hatinya sehat, raganya sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan Bapak Haji Sayang bin Fulan, Saiyang, Bapak Haji Saiyang bin Fulan. Kana syanillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa likulli saqamin shifa. Khususan buat Bapak Sayang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta syafi al-mu'afi isfi maradahu
Bapak Haji Sayang wa mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal nabawiyah wal akhlaqal qur'aniyah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal ghil wal hiqd wa amradil qulub. Allahumma shrah bisalati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana aqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahih biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq qulubana asyafaqata warra'ufa warra'fata warahmata walutfa waljamila bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala